Fadli Alberto crossing saja ke tiang dua. Itu dia pemirsa. Gimana sebuah crossing yang sangat luar biasa. Sebuah kesalahan yang terjadi di lini pertahanan yang dilakukan tentunya oleh Timnas Indonesia U17 dipaksa Tajikistan menerima hasil imbang 2-2 di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Indonesia membuang keunggulan 2 kali. Duel Indonesia vs Tajikistan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025, malam WIB. Kedua kesebelasan bermain sama kuat tanpa gol selama lebih dari setengah jam. Kebuntuan akhirnya terpecah di menit ke-34. Timnas Indonesia U17 membuka skor. Serangan dari sayap kiri diakhiri dengan crossing ke tengah kotak penalti. Mierza Firjatullah lolos dari perangkap offside, tidak terkawal. Sebelum menyelesaikan umpan dengan tandukan, Indonesia unggul 1-0 atas Tajikistan. Keunggulan Indonesia hanya seumur jagung. Tajikistan langsung membalas untuk menyamakan skor 1-1, 2 menit berselang. Serbuan yang dimotori Muhammad Nazrif diteruskan dengan umpan tarik. Zarif melepaskan tembakan dari area D, yang menembus pertahanan Indonesia sebelum bersarang di gawang Dava Al-Ghasemi. Indonesia hampir mencetak gol kedua. Sepak pojok dari sayap kiri menciptakan kemelut di depan gawang Tajikistan. Bola kemudian jatuh di jalur Evandra Florasta, tapi tembakannya melambung tinggi. Usai restart, keunggulan Timnas U17 bertambah. Fadli Alberto memperbesar skor jadi 2-0 atas Tajikistan. Dari serangan balik, kerja sama Nasril Alvaro dan Eizar Tanjung diakhiri dengan umpan silang. Fadli Alberto menuntaskan umpan dengan sundulan ke sudut atas gawang lawan. Tajikistan 2 kali menguji Dava Al-Ghasemi melalui sepak pojok dari sayap kanan. Setelahnya, Indonesia nyaris mencetak gol ketika setelah sepakan Putu Panji bersarang di sisi luar jala gawang. Tajikistan terus berupaya melahirkan gol penyama. Serangan demi serangan dilancarkan Tajikistan di 10 menit terakhir, yang memaksa Indonesia bermain lebih dalam. Di tengah tekanan lawan, Indonesia memperoleh sebuah peluang emas. Sayang sekali, sepakan pemain pengganti Fandi Ahmad ke arah tiang jauh melebar. Tajikistan kembali merepotkan Indonesia. Umpan silang Asad Bek Mahtumov kepada Muhammad Nazrif diteruskan dengan sepakan dari depan gawang. Bola melenceng tipis. Tajikistan comeback. Nazrullah Ashuralizoda mencetak gol penyama sehingga skor kini 2-2. Dari umpan lambung, Nazrif mengecoh lini pertahanan Indonesia lalu mengirim umpan tarik. Ashuralizoda menyelesaikan dengan sepakan mendatar ke sudut bawah gawang. Sebuah pelanggaran memberikan tendangan bebas kepada Indonesia di sisi kanan lapangan. Fandi Ahmad melakukan tendangan langsung yang ditepis Rakhmonov. Di detik-detik terakhir, sepak pojok dari sayap kanan diteruskan Putu Panji dengan sontekan dari depan gawang. Bola melambung mengenai mistar Tajikistan. Laga selesai skor 2-2 tetap bertahan. 3 hari berselang, Timnas Indonesia U17 bakal melawan Uzbekistan U17 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Mali U17 kontra Uzbekistan U17 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam matchday terakhir Piala Kemerdekaan 2025 pada tanggal 18 Agustus tahun 2025, Timnas Indonesia U17 akan ditantang Mali U17 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan U17 bakal berduel dengan Tajikistan U17 lebih dulu. Keempat kesebelasan itu akan berkancah di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November tahun 2025 yang diikuti 48 peserta dibagi ke 12 grup. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Timnas Brasil U17, Timnas Honduras U17, dan Timnas Zambia U17. Untuk pertama kalinya, Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya,
Timnas Indonesia U17 berkiprah pada edisi 2023, namun berstatus sebagai tuan rumah. Bola.com, Jakarta, PSSI merilis jadwal lengkap Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti oleh 3 peserta Piala Dunia U17 2025 meliputi Timnas Indonesia U17, Timnas Uzbekistan U17, dan Timnas Mali U17. Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada 12–18 Agustus tahun 2025 untuk menandai hari ulang tahun HUT ke-80 Indonesia. 3 hari berselang, Timnas Indonesia U17 bakal melawan Uzbekistan U17 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Mali U17 kontra Uzbekistan U17 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam matchday terakhir Piala Kemerdekaan 2025 pada tanggal 18 Agustus tahun 2025, Timnas Indonesia U17 akan ditantang Mali U17 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan U17 bakal berduel dengan Tajikistan U17 lebih dulu. Untuk pertama kalinya, Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 berkiprah pada edisi 2023, namun berstatus sebagai tuan rumah. Jadwal lengkap Piala Kemerdekaan 2025. Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Timnas Mali U17 vs Timnas Uzbekistan U17 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 vs Timnas Tajikistan U17 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Timnas Tajikistan U17 vs Timnas Mali U17 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Uzbekistan U17 vs Timnas Indonesia U17 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Timnas Uzbekistan U17 vs Timnas Tajikistan U17 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 vs Timnas Mali U17 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.